Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Nusantara adalah negeri yang kaya akan sejarah, budaya, dan kisah-kisah penuh makna. Di setiap gunung, hutan, sungai, hingga keraton tua, hidup berbagai cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian menjadi catatan sejarah, sebagian lagi hidup sebagai legenda dan kepercayaan masyarakat. Di antara sekian banyak kisah tersebut, ada satu sosok yang hingga kini masih sering diperbincangkan, yaitu Sang Satrio Piningit. Konon, ia bukanlah seorang pemimpin yang lahir dalam kemewahan. Ia juga tidak selalu dikenali oleh masyarakat. Justru, dalam banyak cerita rakyat Jawa, Satrio Piningit digambarkan sebagai seseorang yang tumbuh dalam keadaan sederhana, mengalami berbagai ujian hidup, bahkan sering dipandang sebelah mata. Namun ada satu kisah yang jauh lebih menarik. Konon, ketika waktunya hampir tiba, bukan hanya rakyat yang mulai menaruh harapan kepadanya. Dalam berbagai cerita spiritual dan tradisi lisan, dikisahkan bahwa roh-roh para leluhur besar Nusantara turut memberikan restu dan nasihat. Bayangkan sejenak, di sebuah tempat yang sunyi, kabut tipis turun perlahan, angin berhembus lembut, langit malam dipenuhi bintang. Di tengah keheningan itu, berdirilah seorang laki-laki berpakaian sederhana, tidak membawa mahkota, tidak membawa lambang kekuasaan. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menyimpan keteguhan. Dialah sosok yang dalam cerita rakyat disebut sebagai Satrio Piningit. Lalu dengan perlahan, satu demi satu, hadir sosok-sosok agung dari masa lalu. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah para raja yang pernah mengukir sejarah panjang Nusantara. Ada yang datang mengenakan mahkota emas, ada yang membawa keris pusaka, hingga ada yang berpakaian kebesaran kerajaan. Tidak ada suara peperangan, tidak ada perebutan kekuasaan. Yang terdengar hanyalah suara angin dan doa. Konon, para raja itu tidak datang untuk memerintah. Mereka juga tidak datang untuk meminta penghormatan. Mereka hadir untuk menyampaikan amanah. Karena menurut kisah tersebut, seorang pemimpin sejati tidak hanya memikul harapan rakyat yang hidup pada zamannya, tetapi juga membawa nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulunya. Lalu, siapakah para raja yang disebut-sebut hadir mengelilingi Satrio Piningit? Dalam berbagai cerita rakyat, nama-nama besar Nusantara sering dikaitkan dengan simbol kebijaksanaan dan kepemimpinan. Ada yang menyebut sosok raja dari kerajaan Majapahit. Ada pula yang mengaitkannya dengan raja-raja Mataram. Sebagai tradisi lisan, bahkan menghubungkan tokoh-tokoh dari Sriwijaya, Pajajaran, hingga kerajaan-kerajaan wilayah timur Nusantara. Perlu dipahami bahwa kisah-kisah ini tidak memiliki bukti sejarah yang dapat diverifikasi. Cerita tersebut berkembang sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga lebih tepat dipahami sebagai simbol dan refleksi nilai-nilai kepemimpinan daripada peristiwa sejarah. Dalam narasi itu, setiap raja membawa satu pesan, bukan tentang bagaimana menguasai negeri, melainkan bagaimana melayani rakyat. Bukan tentang memperkaya diri, tetapi bagaimana menjaga keadilan. Dan juga bukan tentang mencari kemuliaan, melainkan tentang kerendahan hati. Konon, itulah sebabnya Satrio Piningit digambarkan berdiri tanpa singgasana, karena kebesaran seorang pemimpin tidak lahir dari kursi kekuasaan, melainkan dari pengabdian kepada rakyat. Lalu, benarkah semua raja Nusantara bersatu mengelilinginya? Ataukah kisah tersebut hanyalah lambang bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhurnya?
Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa dukung channel Satu Nusantara dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang sejarah, budaya, dan legenda Nusantara. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Sahabat Satu Nusantara, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu satu hal yang sangat penting. Siapakah sebenarnya Satrio Piningit itu? Hingga hari ini tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan bahwa Satrio Piningit adalah satu tokoh tertentu. Sosok ini lebih dikenal sebagai bagian dari tradisi lisan, ramalan yang dikaitkan dengan berbagai naskah Jawa, serta cerita rakyat yang berkembang dari generasi ke generasi. Karena itulah, kisah yang akan kita bahas malam ini hendaknya dipahami sebagai warisan budaya dan simbol kepemimpinan, bukan sebagai fakta sejarah yang telah dibuktikan. Menariknya, hampir semua cerita yang dimiliki benang merahnya adalah sama. Satrio Piningit tidak digambarkan lahir sebagai putra mahkota. Ia bukan seorang raja, bukan pula panglima besar yang sejak kecil dididik untuk memegang kekuasaan. Justru sebaliknya, konon ia tumbuh di kehidupan yang sederhana. Ia mengenal kerasnya kehidupan, dan ia memahami bagaimana rasanya bekerja, berjuang, bahkan diremehkan. Dalam berbagai kisah rakyat Jawa, kesederhanaan itu bukanlah kelemahan, melainkan proses pembentukan. Karena seseorang yang tidak pernah merasakan penderitaan rakyat dipercaya akan sulit memahami arti keadilan. Bayangkan seorang pemuda yang setiap hari berjalan melewati sawah, mendengar keluh kesah para petani, menyaksikan para pedagang kecil berjuang mencari nafkah, dan melihat anak-anak belajar dengan segala keterbatasan. Semua pengalaman itu perlahan menempa dirinya. Ia belajar mendengar sebelum berbicara. Ia belajar memberi sebelum meminta, dan ia belajar mengalah sebelum memimpin. Konon, justru karena itulah para leluhur memulai memperhatikannya. Bukan karena ia memiliki kesaktian, bukan karena ia kaya, tapi karena hatinya tetap rendah meski menghadapi banyak cobaan. Dalam banyak budaya Nusantara, kerendahan hati dianggap sebagai mahkota yang paling berharga. Seorang pemimpin boleh memiliki ilmu tinggi, boleh memiliki keberanian luar biasa, namun tanpa kebijaksanaan dan kasih kepada masyarakat, semua itu akan kehilangan makna. Lalu muncul pertanyaan yang menarik. Mengapa dalam kisah-kisah tersebut justru para raja Nusantara dikatakan mengelilingi Satrio Piningit? Bukankah seorang raja biasanya duduk di singgasana dan dihormati? Mengapa kini mereka digambarkan berdiri mengelilingi seorang pemimpin yang belum dinobatkan? Menurut para petutur cerita rakyat, peristiwa itu bukanlah bentuk penghormatan kepada seseorang semata, melainkan simbol bahwa nilai-nilai luhur dari berbagai kerajaan Nusantara diwariskan kepada generasi penerus. Seolah-olah setiap kerajaan menitipkan pesan. Kerajaan pertama menitipkan keberanian, kerajaan kedua menitipkan keadilan, kerajaan ketiga menitipkan kebijaksanaan, dan kerajaan keempat menitipkan semangat menjaga persatuan. Semua nilai itu berpadu menjadi bekal seorang pemimpin ideal. Konon, ketika malam makin sunyi, satu demi satu sosok para raja mulai tampak. Mereka hadir tanpa membawa pasukan, tanpa genderang perang, dan tanpa iring-iringan kemegahan. Yang terlihat hanyalah cahaya yang lembut, memancar dari setiap sosok. Satrio Piningit tetap menundukkan kepala. Ia tidak berani mengangkat pandangannya, karena di hadapannya berdiri tokoh-tokoh yang dalam cerita rakyat dianggap sebagai penjaga martabat Nusantara. Lalu terdengarlah sebuah suara yang tenang. Wahai anak negeri, banyak orang mengira menjadi pemimpin berarti memiliki kekuasaan. Padahal pemimpin sejati adalah orang yang paling banyak memikul beban. Suara itu bergema memenuhi keheningan.
Kemudian datanglah suara lain, "Jangan pernah mencari singgasana. Jika engkau pantas, singgasanalah yang akan mencari dirimu." Satrio Piningit pun tetap diam. Ia tidak menjawab, ia hanya mendengarkan. Karena ia memahami bahwa seseorang yang terlalu cepat berbicara seringkali kehilangan kesempatan untuk belajar. Konon, inilah pelajaran pertama yang dapat diterimanya, bahwa kepemimpinan dimulai dari kemampuan mendengar, bukan dari kemampuan memerintah. Tak lama kemudian, sosok-sosok lain mulai berdatangan. Mereka berasal dari penjuru Nusantara. Ada yang melambangkan kejayaan maritim, ada yang melambangkan kekuatan agraris, ada yang melambangkan ilmu pengetahuan, dan ada pula yang melambangkannya keteguhan menjaga adat dan budaya. Walaupun berbeda-beda latar belakang, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga Nusantara agar tetap berdiri di atas persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam kisah ini, lingkaran para raja bukanlah simbol perebutan kekuasaan, melainkan lambang musyawarah. Tidak ada yang merasa paling tinggi dan tidak ada yang saling menjatuhkan. Semuanya menyampaikan pengalaman yang pernah mereka alami selama memimpin rakyat. Ada yang mengingatkan bahwa kerajaan bisa runtuh karena keserakahan. Ada yang berkata bahwa kemakmuran akan hilang ketika keadilan diabaikan, dan ada pula yang mengingatkan bahwa sebesar apapun sebuah bangsa akan rapuh jika rakyatnya saling bermusuhan. Satrio Piningit mendengarkan semua pesan itu dengan penuh hormat. Ia tidak mencatatnya di atas kertas, melainkan menyimpannya di dalam hati. Konon, pelajaran yang ditulis di dalam hati akan lebih lama bertahan dibandingkan pelajaran yang hanya dihafal oleh pikiran. Sahabat satu Nusantara, disinilah letak makna terdalam dari kisah ini. Barangkali para raja yang mengelilingi Satrio Piningit bukan sekedar tokoh-tokoh masa lalu. Mereka adalah lambang pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, setiap orang yang ingin menjadi pemimpin sejati harus bersedia belajar dari sejarah, menghormati jasa para leluhur, dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah membuat sebuah kerajaan jatuh. Namun pertemuan malam itu ternyata belum selesai. Masih ada peristiwa yang jauh lebih menggetarkan. Konon, satu persatu raja mulai maju mendekati Satrio Piningit. Masing-masing membawa sebuah pusaka. Tapi pusaka itu bukan untuk diperebutkan, melainkan sebagai lambang amanah yang harus dijaga. Pusaka pertama melambangkan keberanian, pusaka kedua melambangkan kejujuran, pusaka ketiga melambangkan pengorbanan, dan pusaka terakhir melambangkan cinta kepada seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, suku maupun agama. Sahabat satu Nusantara, kisah yang akan kita lanjutkan ini merupakan bagian dari tradisi lisan dan narasi simbolik yang berkembang di berbagai daerah di Nusantara. Tokoh, dialog, dan peristiwa dalam cerita tersebut dimaksudkan sebagai refleksi nilai-nilai kepemimpinan, bukan sebagai catatan sejarah yang telah terbukti. Malam makin larut, kabut putih turun perlahan menyelimuti sebuah tanah yang lapang sunyi. Tidak terdengar suara burung, tidak pula terdengar desiran dedaunan. Seolah-olah seluruh alam sedang menahan nafas, menanti sesuatu yang agung akan terjadi. Di lingkaran cahaya itu, Satrio Piningit masih berdiri dengan kepala tertunduk. Ia tidak bergerak sedikit pun, sementara itu para raja-raja Nusantara mengelilinginya saling memandang dengan penuh ketenangan. Tidak ada rasa angkuh dan tidak ada persaingan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap zaman memiliki pemimpinnya sendiri dan setiap generasi memiliki amanah yang harus diteruskan. Lalu perlahan seorang raja melangkah maju. Mahkotanya memancarkan cahaya keemasan, tapi wajahnya tampak teduh. Dalam kisah ini, ia bukan hadir sebagai penguasa, melainkan sebagai lambang keberanian yang selalu berpihak kepada kebenaran.
Di tangannya tergenggam sebilah keris, namun keris itu tidak diarahkan kepada siapapun. Ia mengangkatnya perlahan ke depan Satrio Piningit. "Wahai anak negeri," ucapnya, "orang mengira keris adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Padahal pusaka ini adalah pengingat agar engkau mampu menaklukkan dirimu sendiri." Satrio Piningit mengangkat wajahnya perlahan. Matanya memandang pusaka itu dengan penuh hormat, namun ia tidak segera mengambilnya. "Ampun Gusti," katanya lirih. "Hamba belum merasa pantas menerima pusaka sebesar ini." Sang raja pun tersenyum. "Itulah sebabnya engkau dipanggil. Seseorang yang merasa dirinya paling pantas biasanya belum siap memikul amanah. Sebaliknya, mereka yang selalu merasa harus belajar justru lebih dekat dengan kebijaksanaan." Ucapan itu membuat seluruh suasana makin hening. Para raja lainnya menenggukkan kepalanya, seolah-olah mereka menyetujui pesan tersebut. Tak lama kemudian, seorang raja lain melangkah maju. Jubahnya berwarna hijau tua, sorot matanya lembut. Ia membawa sebuah kitab tua yang tampak sederhana. Banyak kerajaan runtuh bukan karena kalah peperangan, tapi karena para pemimpinnya berhenti belajar. Lalu ia meletakkan kitab itu di hadapan Satrio Piningit. "Jagalah ilmu, karena ilmu yang disertai dengan kebijaksanaan akan menerangi jalanmu. Tetapi ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan." Satrio Piningit pun kembali menundukkan kepalanya. Ia memahami bahwa menjadi pemimpin bukan berarti mengetahui segalanya. Justru seorang pemimpin harus terus belajar sepanjang hidupnya. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki berikutnya. Kali ini, seorang raja tua membawa semangkuk air yang sangat jernih. Air itu tampak berkilau meski tanpa terkena cahaya. "Minumlah." Satrio Piningit meminum seteguk air itu. Anehnya, air tersebut tidak memiliki rasa. Namun setelah meminumnya, hatinya terasa lebih terang. Sang raja berkata, "Air ini melambangkan hati yang bersih. Jika hatimu keruh oleh kebencian, engkau akan melihat rakyat sebagai beban. Tetapi bila hatimu jernih, engkau akan melihat rakyat sebagai keluarga." Kalimat itu menggema di dalam batin Satrio Piningit. Ia memulai memahami bahwa kepemimpinan bukan sekedar kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan menjaga hati agar tetap bersih dari keserakahan, dendam, dan kesombongan. Satu demi satu para raja pun maju. Tidak semuanya membawa benda, yang ada hanya membawa pesan. Ada yang hanya membawa doa. Seorang raja berkata, "Jangan bangun istana yang tinggi apabila rumah-rumah rakyat masih rapuh." Yang lain ada yang berkata, "Jangan bangga dipuji apabila masih ada tangisan yang belum kau dengar." Lalu ada suara lain yang juga terdengar, "Jangan takut kehilangan jabatan, takutlah kehilangan kepercayaan rakyat." Setiap kalimat terasa sederhana, namun maknanya begitu dalam. Seolah-olah seluruh pengalaman para pemimpin terdahulu dirangkum menjadi nasihat bagi generasi berikutnya. Kemudian datanglah seorang raja yang membawa segenggam tanah. Tanah itu tampak biasa, tidak berkilau dan tidak memiliki bentuk yang indah. Namun ia menyerahkannya dengan kedua tangan. "Ketahuilah, setinggi apapun yang engkau kelak berdiri, pada akhirnya engkau akan kembali menjadi tanah. Karena itulah, jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa bahwa engkau berasal dari tempat yang sama dengan rakyatmu." Satrio Piningit pun menerima tanah itu dengan penuh haru. Ia menggenggamnya erat. Dalam hatinya, ia berjanji, "Jika suatu hari aku diberi amanah memimpin, semoga aku tidak pernah melupakan asal-usulku." Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Kabut yang semula menutupi tanah lapang mulai bergerak perlahan.
Di kejauhan tampak cahaya yang jauh lebih terang dibanding sebelumnya. Para raja saling berpandangan. Wajah mereka berubah lebih hikmat, seolah-olah seorang yang sangat dihormati akan segera hadir. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Semuanya tegak berdiri, menundukkan kepala. Satrio Piningit pun merasakan getaran yang berbeda. Bukan rasa takut, melainkan rasa hormat yang begitu dalam. Di balik cahaya itu muncul siluet tokoh-tokoh tua. Langkahnya pelan, namun setiap langkahnya membuat suasana makin teduh. Dalam berbagai tradisi Jawa, sosok seperti ini sering dimaknai sebagai lambang kebijaksanaan para leluhur, bukan untuk dipahami secara harfiah, melainkan sebagai simbol suara hati, nasihat, dan tuntunan moral. Konon, seluruh Raja Nusantara memberi jalan kepada tokoh tersebut. Mereka tidak berebut berbicara karena mereka mengetahui bahwa pesan terakhir yang akan disampaikan adalah inti dari seluruh amanah dalam itu. Siapakah tokoh yang datang tersebut? Sahabat Satu Nusantara, sebelum kita melanjutkan kisah ini, perlu kembali diingat bahwa narasi berikut merupakan cerita simbolik yang terinspirasi dari tradisi lisan dan khasanah budaya Nusantara. Tokoh, dialog, dan peristiwa di dalamnya tidak dimaksudkan sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai media yang menyampaikan nilai-nilai kepemimpinan, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Keheningan malam mulai puncaknya. Kabut yang sejak tadi menyelimuti tanah lapang perlahan terbelah, seolah memberi jalan kepada sosok yang baru saja datang. Tidak seorang pun mengenakan mahkota semegah dirinya. Namun, anehnya justru tidak ada kemewahan yang memancar dari penampilannya. Yang memancar hanyalah keteduhan. Tatapannya begitu lembut, namun di balik kelembutan itu tersimpan wibawa yang membuat seluruh Raja Nusantara menundukkan kepala. Dalam kisah ini, sosok tersebut tidak disebutkan namanya, sebab ia bukan dimaksudkan untuk mewakili satu tokoh tertentu. Ia adalah lambang kebijaksanaan para leluhur, lambang suara hati yang selalu mengingatkan manusia agar tidak tersesat oleh kekuasaan. Perlahan ia menghampiri Satrio Piningit. Satrio Piningit pun segera berlutut. Ia merapatkan kedua tangannya sebagai bentuk penghormatan. Belum sempat ia berbicara, sosok tua itu mengangkat tangannya. Tidak perlu bersujud kepadaku, bersujudlah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat sederhana itu membuat seluruh suasana terasa semakin hikmat. Para raja yang berdiri melingkar saling memandang. Mereka memahami bahwa pesan pertama yang disampaikan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Sosok tua itu kemudian duduk di atas sebongkah batu. Ia tidak memilih singgasana, ia tidak meminta dipayungi, dan ia duduk sebagaimana rakyat biasa duduk. Lalu ia memandang wajah Satrio Piningit. "Wahai anak negeri, tahukah engkau mengapa malam ini begitu banyak raja berkumpul?" Satrio Piningit menggeleng-geleng kepala. Sang tertua pun tersenyum. "Mereka datang bukan untuk mengangkatmu menjadi raja. Mereka datang untuk mengingatkanmu agar jangan pernah merasa sebagai raja." Kalimat itu membuat Satrio Piningit terdiam. Ia mencoba memahami makna yang tersembunyi. Sang tua pun melanjutkan petuahnya. Orang yang mengejar kekuasaan akan sibuk menjaga kursinya. Namun, orang yang mengejar pengabdian akan sibuk menjaga rakyatnya. Itulah perbedaan seorang penguasa dengan seorang pemimpin. Angin kembali tertiup lembut. Di kejauhan terdengar gerimisik air, seolah alam pun ikut menyimak petuah tersebut. Sosok tua itu kemudian mengambil sebutir padi. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Lihatlah bulir padi ini. Semakin berisi, semakin ia merunduk.
Begitu pula manusia, semakin tinggi ilmu dan kedudukannya, semakin rendah hatinya. Lalu ia meletakkan bulir padi itu di telapak Satrio Piningit. Jika suatu hari engkau dipuji, ingatlah bulir padi ini. Jangan sampai pujian membuatmu lupa bahwa semua hanyalah titipan. Beberapa raja mengumpulkan kepala. Mereka seakan teringat pada masa ketika kerajaan mereka masih berjaya. Namun mereka juga mengingat bahwa kejayaan tidak berlangsung selamanya. Salah seorang raja lalu berkata, "Dulu kami membangun benteng yang tinggi, tetapi benteng itu tidak mampu melindungi kerajaan ketika hati para pemimpinnya dipenuhi dengan keserakahan." Raja lainnya menambahkan, "Kami memiliki pasukan yang kuat, namun pasukan itu tidak mampu menyelamatkan negeri ketika keadilan mulai dijual." Lalu terdengar suara seorang raja dari sisi yang lain, "Kami memiliki kekayaan yang melimpah, namun semua itu lenyap ketika rakyat kehilangan kepercayaan." Satrio Piningit mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai memahami bahwa kehancuran sebuah bangsa seringkali tidak dimulai dari serangan musuh, melainkan dari hilangnya kejujuran, persatuan, dan kepedulian di dalam negerinya sendiri. Sang tua kembali berbicara, "Anak negeri, amanah terbesar seorang pemimpin bukanlah membangun istana, bukan pula memperluas wilayah. Amanah terbesar adalah menjaga harapan rakyat. Karena ketika harapan itu mati, maka bangsa sebesar apapun akan kehilangan arah." Satrio Piningit meneteskan air mata. Ia tidak menangis karena rasa takut. Ia menangis karena menyadari betapa beratnya amanah seorang pemimpin. Selama ini banyak orang mengira bahwa menjadi pemimpin berarti dihormati. Padahal dalam kisah ini, menjadi pemimpin justru berarti siap menjadi orang yang paling dahulu memikirkan penderitaan rakyatnya. Kemudian sang tertua mengangkat kedua tangannya. Para raja Nusantara mengikuti gerakan tersebut. Mereka berdiri membentuk lingkaran yang lebih rapat. Dalam keheningan itu, mereka memanjatkan doa. Tidak disebutkan doa dari agama tertentu, karena dalam cerita ini, doa menjadi lambang bahwa setiap pemimpin memerlukan petunjuk dari Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setelah itu, doa selesai. Sang tertua berkata, "Mulai malam ini, engkau tidak lagi berjalan sendirian. Engkau ditemani oleh nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Bawalah keberanian, bawalah kejujuran, bawalah kasih sayang, dan bawalah keadilan." Seketika cahaya di sekeliling para raja mulai memudar. Satu persatu mereka kembali ke arah datangnya masing-masing. Tidak ada yang membawa pasukan, tidak ada yang membawa pusaka, dan tidak ada yang membawa harta, karena seluruh amanah telah dititipkan kepada hati Satrio Piningit. Kini ia berdiri seorang diri, namun ia tidak lagi merasa sendiri. Ia membawa warisan yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun permata. Warisan itu adalah kebijaksanaan, warisan itu adalah tanggung jawab, dan warisan itu adalah kesadaran bahwa seorang pemimpin sejati harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri. Sahabat satu Nusantara, demikianlah puncak kisah simbolik mengenai pertemuan Satrio Piningit dengan para raja Nusantara. Lalu muncul pertanyaan, apakah pertemuan antara Satrio Piningit dan raja-raja Nusantara benar-benar telah terjadi? Ataukah semua itu hanya sebuah kisah yang lahir dari kebijaksanaan para leluhur? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu berada pada keyakinan dan cara pandang masing-masing. Namun dari sudut pandang sejarah, tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Karena itulah, kisah ini lebih tepat dipahami sebagai cerita rakyat dan simbol budaya yang menampaikan pesan moral tentang kepemimpinan. Justru disitulah letak keindahannya. Tidak semua warisan leluhur harus dipahami secara harfiah.
Ada cerita yang diciptakan bukan untuk menjelaskan masa lalu, melainkan untuk menerangi masa depan. Mungkin para leluhur ingin mengingatkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak pernah berdiri sendirian. Di belakangnya selalu ada sejarah, ada perjuangan, dan ada pengorbanan. Itulah sebabnya dalam kisah ini para raja Nusantara digambarkan berdiri melingkar. Mereka tidak berebut singgasana, tidak saling menunjukkan kebesaran kerajaannya. Mereka justru meninggalkan kebanggaan pribadi demi menitipkan nilai-nilai yang akan menjaga kehidupan bangsa. Pesan itu terasa sangat relevan hingga hari ini. Kita hidup di zaman yang berbeda. Kita mungkin tidak memimpin sebuah kerajaan. Sebagian dari kita adalah guru, sebagian adalah petani, sebagian adalah nelayan, dan sebagian adalah bekerja sebagai karyawan, pedagang, tenaga kesehatan, aparat, pengusaha, mahasiswa, ataupun masih menempuh pendidikan. Namun, sesungguhnya setiap orang adalah pemimpin. Setidaknya, pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi keluarganya, dan pemimpin bagi amanah yang dipercayakan kepadanya. Karena itulah, makna Satrio Piningit tidak harus dipahami sebagai sosok yang akan datang menyelamatkan sebuah persoalan. Dalam pembaca simbolik, Satrio Piningit dapat dimaknai sebagai harapan agar lahirnya manusia-manusia yang jujur, rendah hati, berani, dan mengutamakan kepentingan bersama. Mungkin saja sosok itu bukan satu orang, mungkin ia hadir banyak pribadi yang memilih berbuat baik meski tidak dipuji, yang tetap jujur meski memiliki kesempatan untuk berlaku curang, yang tetap menolong meski tidak dikenal. Bukanlah perubahan besar seringkali dimulai dari tindakan kecil. Seorang guru yang mengajarkan dengan sepenuh hati, seorang petani yang bekerja dengan jujur, seorang pemimpin yang berani mendengarkan rakyat, seorang anak muda yang menjaga persatuan di tengah perbedaan, dan semua itu adalah bagian dari semangat yang diwariskan dalam kisah ini. Sahabat Satu Nusantara, ada satu pelajaran yang terasa begitu kuat dari seluruh perjalanan malam ini. Para raja tidak menitipkan emas, tidak menitipkan istana, dan tidak menitipkan pasukan. Yang mereka titipkan hanyalah nilai-nilai, karena mereka memahami bahwa harta dapat hilang, kekuasaan dapat berganti, dan kerajaan dapat runtuh. Namun kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan serta keadilan akan selalu dibutuhkan oleh setiap zaman. Itulah pusaka yang sesungguhnya, pusaka yang tidak berkarat, pusaka yang tidak bisa dirampas, dan pusaka yang hanya dapat hidup di dalam hati manusia. Mungkin inilah alasan mengapa cerita tentang Satrio Piningit terus bertahan hingga dari generasi ke generasi, bukan semata-mata karena orang menantikan hadirnya seorang tokoh, melainkan karena manusia selalu merindukan hadirnya pemimpin yang mampu mempersatukan, mengayomi, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Terlepas dari bagaimana setiap orang menafsirkan kisah tersebut, pesan yang dapat kita ambil tetap sama. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi ataupun teknologi. Bangsa besar juga dibangun oleh karakter warganya, dibangun oleh kejujuran, oleh kerja keras, oleh rasa saling menghormati, dan oleh kesediaan untuk belajar dari sejarah tanpa terjebak permusuhan pada masa lalu. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari kisah simbolik ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih peduli kepada sesama. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari seorang yang luar biasa. Seringkali perubahan justru dimulai dari orang-orang biasa yang memilih melakukan hal yang benar setiap hari. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang kita malam ini. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang sejarah, budaya, legenda, dan kearifan Nusantara. Sekarang giliran Anda menyampaikan pendapat. Menurut pendapat Anda,
Apakah Satrio Piningit yang dikelilingi raja-raja Nusantara lebih tepat dipahami sebagai sebuah ramalan, sebagai simbol kebijaksanaan para leluhur, atau sebagai pengingat bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghormati, dan tetap menghargai perbedaan pendapat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.